Halo semuanya, selamat wayah kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Kang Fitness Dunia Murim. Kita masuk di part 2. Di awal video ini, saat murid lainnya berlatih dengan arahan seniornya, Kang Hyuk berlatih metodenya sendiri. Meskipun sempat ada senior yang menegurnya, kenapa Kang melakukan latihan yang berbeda di tengah-tengah latihan bersama seperti itu. Kang Hyuk langsung mengatakan jika Biksu Hyejung membolehkannya melakukan itu, apa dia tidak boleh melakukannya? Apa kedudukan senior itu lebih tinggi daripada kedudukan Biksu Hyejung? Tentu saja, sikap orang ajarnya itu membuat senior tersebut langsung ingin menghadiknya. Namun, Biksu Hyejung langsung menahannya. Jikalau sebuah janji adalah janji, lalu menyuruh senior itu untuk membiarkannya. Kini, di tengah deru napas yang terengah-engah karena latihannya, Kang Hyuk tersenyum menuturkan, "Woi, bukan begitu cara latihannya. Astaga, lutut kalian bisa hancur loh. Kalau kalian melakukan itu, kalian masih muda. Siapa yang akan bertanggung jawab pada lutut kalian sampai cedera? Tendon kalian akan terluka kalau terus seperti ini. Astaga, latihan kalian terlihat menyakitkan. Aku merasa sakit itu loh." Tentu saja, ocehannya itu membuat para murid lain merasa kesal. Hingga mereka semua menganggapnya tak kasat mata. Kemudian, Kang Hyuk yang telah berlatih 20 jam sejak pagi tadi, siap untuk menerima nutrisi yang dia butuhkan. Namun, dia belum menyadari masalah besar yang akan menimpanya. Saat kemudian, Kang Hyuk menyengerikkan dahinya ketika melihat makanan di depannya, yang merupakan makanan pengikut Buddha, yang hanya berisikan sayur mayur alias mereka adalah vegetarian. Meski menjadi vegetarian adalah hal natural di kuil itu, Kang Hyuk merasa aneh karena dia tidak pernah menduganya. Kang Hyuk bahkan hanya memandangi makanannya sembari berpikir, apa cuma ini yang akan kita makan? Bagaimana dengan proteinku? Makanan aneh macam apa ini? Ada apa ini? Kenapa aku bisa mencium aroma masakannya ketika aku sedang bermimpi? Aromanya memang enak sih, padahal isinya cuma sayuran. Namanya kenapa? Pada akhirnya, isi makanan ini cuma sayuran. Kemudian, di saat murid lain menikmati makanannya, Kang Hyuk yang tak tahan dengan makanan itu, tiba-tiba saja menggebrak meja berteriak, "Bukankah ini adalah kekerasan terhadap anak? Kami menghabiskan sebagian untuk berlatih. Bukankah kalian terlalu kejam karena hanya memberi kami sayur mayur seperti ini?" Tentu saja, sikap yang seperti itu tak lagi bisa ditolerir oleh para seniornya. Hentikan omong kosongmu saat sedang makan. Apa kau akan terus bersikap kurang ajar seperti ini? Ini tak boleh dibiarkan. Aku akan menghajarmu. Respon para senior itu pun membuat Kang Hyuk terdiam kebingungan berpikir, Loh, kenapa dia tiba-tiba marah setelah memberi kita makanan sampah seperti ini? Kalau kita terus berlatih sekeras itu, maka kita perlu protein. Aku tak sudah membiarkan ini. Aku tidak bisa membiarkan olahraga sia-sia begitu. Di saat Kang Hyuk terdiam begitu kesal memikirkannya, tiba-tiba saja ada seorang yang memasuki ruangannya, yang sangat mengejutkan bahkan para seniornya yang ada di sana. Ternyata seorang itu adalah Hyunmoon, hal leader bagian makanan, yang mengurus makanan para Shaolin. Dengan ramahnya, Pak Hyunmoon mengatakan, "Ho, aku kebetulan lewat sini. Sepertinya kau sangat kelaparan. Kalau makanannya tidak cukup untukmu, kau bisa minta tambahan loh." Mendengar perkataannya, Kang Hyuk membalas, "Tidak, makanannya sudah cukup." Pak Hyunmoon yang merasa ini hanya gerutuan dari seorang anak yang sedang lapar, mencoba bersikap ramah dengannya bertanya, "Apa kau ingin sayurannya dilebihkan?" Kang Hyuk menimpali, "Apa kau punya suplemen protein? Maksudku dada ayam." Tentu saja, perkataannya mengejutkan semua orang di sana. Omong kosong apa lagi yang Mujin bicarakan? Meski begitu, Mujin di sampingnya bertanya, "Mujin, kenapa tadi sikapmu jadi aneh begini? Apa kepalamu baru saja terbentur kena pukul?" Kang Hyuk pun menekankan, "Kita perlu protein. Kita perlu memakannya. Ototku, tubuhku." Namun Kang Hyuk langsung menghentikan tingkahnya. Karena semakin lama ia berada di sana, semakin ia merasa ada yang aneh. Seperti saat ia berlatih, tubuhnya jadi kelelahan. Terlebih ia juga mencium aroma makanannya.
kalau ini semua sebuah mimpi, maka ia pasti akan sudah bangun sekarang. Tapi sekarang, ia sama sekali tidak merasakan tanda-tandanya. Semua hal itu pun berujung pada sebuah jawaban jika dirinya telah benar-benar hidup di sana. Seketika itu juga, Kang Hyuk merasa jika ia perlu mengatasi situasi saat ini, yang mana sekarang ia adalah seorang biksu muda di kuil Shaolin. Dan hal yang pantas diucapkan sekarang adalah, maafkan aku, sikapku jadi aneh karena aku terlalu lapar. Aku telah salah bicara. Dan juga, maafkan aku, tapi apa aku bisa mendapatkan kacang-kacangan dan jamur? Meski awalnya Pak Hyunmin merasa lega karena bocah di depannya hanya terlalu kelelahan setelah latihannya, permintaannya sontak membuatnya terperanjat. Bahkan ia berpikir, jika bocah ini benar-benar gila. Pada saat itu, Kang Hyuk meminta hal tersebut dengan alasan, karena entah itu mimpi atau bukan, Kang Hyuk tahu kalau dia membutuhkan protein. Sedikit info guys, karena Kang Hyuk telah menerima keadaannya, kita ganti penyebutannya dengan Mujin ya. Lanjut, beberapa saat kemudian, Mujin tampak kebosanan karena ia tidak menyangka kalau mereka akan langsung belajar sutra Buddha. Setelah sarapan dan latihan pagi, ia merasa bahkan Buddha sekalipun akan ketakutan jika dia tahu ada jadwal yang sepadat ini. Tetapi untuk sekarang, ia menganggap dirinya sudah masuk ke sebuah dunia novel. Hingga sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Bagaimana caranya ia bisa kembali ke dunia asalnya? Ketika Mujin memikirkan hal itu, sebuah jawaban muncul di pikirannya. Karena ia ada di sebuah novel, maka apa ia akan keluar setelah ceritanya selesai? Kalau melihat dari perspektif itu, situasinya tidak seburuk yang ia kira. Karena Mujin adalah protagonis novelnya, maka dia memiliki bakat yang sangat luar biasa. Dan kuil Shaolin adalah kuil terkuat di antara aliansi ortodok, bintang utara Gunung Tai. Kalau ada masalah, maka masalahnya adalah ia sudah ditandai oleh semua orang. Meskipun begitu, semua kejadian sudah berlalu. Karena semuanya sudah menjadi begini, maka Mujin akan memenangi latihan itu dan membuat mereka mengakui metode latihannya. Sementara itu, di sebuah lorong kuilnya terlihat Biksu Hyejung yang merasa bersalah setelah mendengar cerita dari Pak Hyunmun, di mana Pak Hyunmun merasa jika Mujin adalah anak yang cukup unik. Pak Hyunmun bahkan bertanya, apa pendapat Biksu Hyejung soal isi Mujin ini? Biksu Hyejung mengatakan, setelah 7 hari yang kuberikan padanya, dia akan melawan Mugung dan membuktikan bahwa ucapannya itu benar. Mendengar hal itu, Pak Hyunmun tak bisa menahan tawanya. Hohoho, Hyejung, kau benar-benar bijaksana. Itu ide yang bagus. Sebagai praktisi Buddhisme, kita tidak bisa menghukum seorang murid hanya karena dia telah melakukan kesalahan. Tapi kau bilang, dia akan melawan Mugung kan? Dari apa yang kau dengar, Mugung itu merupakan murid paling berkompeten di antara semua murid baru yang kita dapat tahun ini kan? Di kuil Shaolin, mereka merekrut ratusan murid per tahunnya. Di antaranya, ada yang keluar karena tidak tahan dengan latihannya yang keras. Sebagian juga hanya akan mempelajari bela diri dasar, lalu pergi ke sekte luar. Pada akhirnya, hanya 10% dari orang-orang yang masuk yang bisa bertahan di kuil utama. Itulah kenapa pada periode ini, murid-murid kelas 1 atau para tetua tidak akan tahu nama-nama biksu baru. Tetapi, Mugung adalah pengecualian. Hari demi hari terlewati, 7 hari yang ditentukan sudah berlalu. Pagi hari itu, Biksu Hyejung memanggil Mujin untuk memenuhi janjinya, di mana ia akan latih tanding melawan Mugung. Kita mundur ke beberapa hari sebelumnya, di mana Muyul merasa keheranan dengan apa yang dilakukan oleh Mujin. Mujin pun mengatakan jika dirinya tengah melakukan peregangan. Tentu saja, Muyul sama sekali tak mengerti apa itu peregangan, yang membuat Mujin harus mengatakannya dalam bahasa istilah martial arts. Seketika itu juga, Mujin mengatakan, itu teknik perluasan urat daging. Peregangan sendiri dilakukan sebelum olahraga sesungguhnya dimulai. Pemanasan bertujuan untuk menyiapkan otot serta urat daging, agar tubuh tidak terkejut saat berolahraga. Berbagai postur dan metode peregangan ada untuk meningkatkan fleksibilitas otot dan meningkatkan rentang pergerakan sendi. Kemudian, melihat Muyul yang terus memperhatikannya, Mujin pun mengatakan, jika Muyul penasaran,
Bagaimana kalau Moyul mencobanya sendiri? Dengan begitu, Moyul pun melakukan pemanasan, seperti yang dikatakan oleh Mujin, yang tentu saja membuat para murid lain langsung memperhatikannya, karena posturnya yang terlihat aneh. Meski begitu, Moyul tetap mendengarkan arahan Mujin, yang membuat Mujin merasa jika Moyul cepat memahaminya, mungkin karena Moyul masih muda. Namun, perhatian mereka berdua tiba-tiba saja teralihkan ketika mendengar kehebohan murid lain yang melihat pukulan beruntun Mugung. Tentu saja, hal itu membuat Mujin tersentak kaget, karena bisa gawat kalau ia terkena pukulannya itu. Seketika itu juga, timbul pertanyaan di pikirannya. Bisakah ia mengalahkan orang itu dalam waktu 1 minggu? Bagaimana caranya? Ketika Mujin memikirkan hal itu, sebuah jawaban segera muncul di pikirannya. Kini, melihat sikap Mujin yang begitu tenang, Biksu Hyejung terdiam berpikir. Mujin sepertinya dia tak membuat alasan untuk kabur dari latihan. Meski tidak mendengarkan arahan kami, tampaknya dia berlatih dengan caranya sendiri. Malam itu, aku melihatnya berlatih ditemani Moyul. Latihan aneh yang seperti terus menggesekkan tak lengannya ke pohon. Meskipun begitu, Mugung pasti bisa memberinya pelajaran yang sangat bagus. Saat Biksu Hyejung melihat ke arahnya, Mugung sendiri tersenyum begitu lebar karena merasa ia diperhatikan oleh Biksu Hyejung. Namun, rasa puas dirinya karena akan menjadikan Mujin sebagai batu loncatannya terganggu dengan tingkah laku Mujin yang sedang melakukan peregangan tubuhnya. Lalu, telah memedulikan tatapan Mugung dan Biksu Hyejung padanya, Mujin yang telah selesai peregangan mengatakan, "Bisakah kita langsung mulai saja?" Tentunya, tingkah Mujin seperti itu membuat mereka berdua mempunyai pikiran yang sama. Sok keras sekali dia ini. Dengan begitu, Biksu Hyejung pun langsung memulai latih tandingnya, yang membuat Mugung berapi-api, ingin segera menunjukkan hasil dari pukulan beruntunnya yang telah ia latih selama 3 bulan. Namun, tepat di saat Biksu Hyejung memulainya, Mugung dibuat terkejut ketika melihat Mujin yang langsung menerjangnya. Seketika itu juga, Mugung mengayunkan tinjunya. Namun, semua di sana dikejutkan ketika Mujin menunduk dan menghindari ayunan tinjunya. Namun, pergerakan Mujin tak berhenti sampai di sana, di mana ia langsung mentekel Mugung dengan menargetkan kaki kanannya. Pada saat itu, Mujin telah mempertimbangkan teknik apa yang harus ia gunakan, karena ia tidak bisa menggunakan martial arts modern pada anak-anak. Teknik yang ia pelajari bisa langsung membunuh lawannya jika salah digunakan. Di situasinya yang sekarang, teknik yang cocok untuk melawannya adalah teknik yang bisa ditahan anak-anak seumurannya. Ketika itu juga, Mugung dijatuhkan. Setelah babak dimulai, waktu yang dibutuhkan untuk menundukkan Mugung adalah sekitar 1 detik. Dan tepat setelah Mugung dijatuhkan, Mujin langsung menargetkan lengannya, di mana ia menahannya dengan kuncian lengan, yang membuat Mugung berteriak kesakitan. Tentu saja, hal itu menimbulkan banyak reaksi di antara para penonton yang menontonnya. Kebanyakan dari mereka terkejut dan marah, karena apa yang dilakukan oleh Mujin tidak sah. Memangnya murid Shaolin mampu menahan teknik semacam itu? Meski begitu, semua reaksi mereka tak bisa mengingkari fakta jika Mugung berhasil ditundukkan. Kemudian, di tengah Mugung yang kebingungan, apa yang dilakukan Mujin padanya? Setelah murid kelas kedua kembali tenang, mereka memberikan berbagai saran konyol pada Mugung. Tetapi, saat yang bersamaan, mereka langsung tahu, meski tidak mengetahui apa itu kuncian lengan. Dari awal mereka berlatih martial arts selama 10 tahun. Mereka mengerti betapa sakitnya lengannya jika berada di posisi itu. Namun, meski rasa sakit semakin menjalar di tangannya, Mugung sama sekali tak ingin menyerah, di mana ia terus mencoba menahan dan melawan kunciannya. Hal itu pun membuat Mujin mengatakan, "Hei, kalau kau terus melawan, lenganmu bisa patah. Menyerah saja. Jangan dengarkan ocehan mereka. Tolong di lenganmu bisa terkilir kalau kau mengerahkan kekuatan lebih dari ini. Aku yakin kau sendiri bisa merasakannya. Bisa-bisa kau berakhir cacat kalau kau salah langkah." Sayangnya, Mugung sama sekali tak mendengarkannya, hingga suara krek-krek terus terdengar di lengannya, yang membuat Mujin merasa khawatir. "Woi, apa yang kau lakukan? Cepat menyerah saja." Seperti seketika kemudian, Mugung yang tak bisa menahan sakitnya, tiba-tiba menangis terseduh-seduh, yang hendak mengejutkan semua orang di sana. "Loh,
Seketika itu juga, Mujin yang merasa bersalah melepaskan kuncian lengannya. Bahkan dia langsung minta maaf kepadanya. Sudah kulepaskan, oke? Maaf. Melihat hal itu, murid kelas kedua pun langsung menatap Biksu Hyejung. Di mana mereka semua bertanya, apa yang harus mereka lakukan? Tentu saja, Biksu Hyejung sendiri yang merasakan hal yang sama dengan mereka, tak bisa mengatakan apapun, di mana ia terdiam, tegang di tempatnya. Dan ini pun diakhiri dengan, di tengah kebingungan mereka semua, latih tanding Mujin melawan Mugung berakhir dengan Mujin sebagai pemenangnya. Meskipun begitu, Mujin yang merasa bersalah padanya langsung memberikan pijatan pada lengannya yang masih menangisi kekalahannya.